warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas perhitungan obat-obatan yang biasanya digunakan di ICU. Bagian 1 isinya konsep dasar dan perhitungan dopamin dan dobutamin. Nah, kita review kembali bahwa obat-obatan yang biasa diberikan di ICU ini bersifat inotropik ataupun vasopresor. Selain itu, juga diberikan cairan untuk pasien di ICU. Nah, kalau inotropik ini kerjanya adalah meningkatkan heart rate. Kemudian juga dia meningkatkan kontraktilitas jantung. Nah, dan dia meningkatkan tahanan ya pembuluh darah sistemik. Nah, dari situ dari peningkatan SVR ya, dia juga akan meningkatkan yang namanya blood pressure atau tekanan darah. Nah, ketika heart rate meningkat, dia pun akan meningkatkan cardiac output, karena cardiac output ini adalah perpaduan antara heart rate dan stroke volume ya. Nah, karena inotropik juga dia akan berpengaruh pada peningkatan stroke volume dengan peningkatan kontraktilitas. Selain itu, cairan juga akan meningkatkan yang namanya preload atau jumlah darah yang akan dipompakan oleh jantung. Dari situ juga akan meningkatkan kontraktilitas jantung sehingga dapat meningkatkan yang namanya stroke volume. Jadi jumlah darah yang akan dipompakan sekali denyutan jantung atau kontraksi jantung. Sehingga dari situ peningkatan stroke volume dan peningkatan heart rate dia akan meningkatkan cardiac output pasien. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu beberapa satuan pada perhitungan obat-obatan. Ada namanya GTT per mililiter ya. GTT per mililiter ini adalah jumlah tetesan per mililiter. Kemudian GTT per menit adalah jumlah tetesan cairan per menit. Selain itu ada satuan mcg. mcg ini adalah mikrogram, itu satuan obat dalam mikrogram. Kemudian untuk persen konsentrasi zat pelarut dalam gram yang terlarut dalam 100 cc pelarut. Selain itu ada namanya mol atau konsentrasi molar, yaitu jumlah zat yang setara dengan berat atom atau berat molekuler yang dinyatakan dalam gram. Selain itu kita ingat ada seperti kita dengar, yaitu adalah miliosmol. Miliosmol ini adalah tekanan osmotik yang dilarutkan dalam 1 liter larutan. Selain itu ada namanya kilokalori ya, atau disingkat dengan kcal ya, itu adalah kilokalori. Satuan yang menyatakan nutrisi parenteral yang biasa diberikan pada pasien di ICU ada 3 bentuk, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, 1 gram karbohidrat atau 1 gram protein masing-masing itu akan menghasilkan energi sebanyak 4 kilokalori. Sedangkan kalau lemak itu 1 gramnya menghasilkan 9 kilokalori energi. Kemudian mil ekuivalen atau MIK per liter ini adalah menyatakan konsentrasi elektrolit ya, elektrolit. Nah, kemudian untuk perhitungan obat-obatan drip ya, IV drip, kita harus memperhatikan yang namanya, yang pertama itu adalah jumlah obat yang diberikan. Nah, berapa banyak obat yang harus diberikan pada pasien tersebut. Kemudian satuan yang diinginkan, jadi satuan obat yang harus diberikan dan berapa lama waktu yang diperlukan. Jadi obat itu harus habis dalam berapa jam misalkan. Nah, beberapa jumlah obat-obatan ICU umumnya tergantung pada berat badan pasien dan berdasarkan standar internasional, obat-obatan tersebut dilarutkan dalam 50 cc pelarut. Jadi perhatikan berat badan pasien dan berapa jumlah pelarutnya. Selain kita memperhatikan dosis atau jumlah obat yang akan diberikan dan berapa lama waktu. Nah, untuk pelarut ya, dalam pemberian obat perhatikan pelarutnya itu adalah 50 cc dengan satuan obat biasanya adalah mikrogram. Nanti kita lihat juga untuk rumusnya dosis yang diminta dikali berat badan kali waktu per konsentrasi zat terlarut. Jadi nanti hasilnya adalah cc per jam. Nah, untuk pemberian obat ya biasanya di ICU ini adalah menggunakan syringe pump. Perhatikan dosisnya. Apakah dosis yang diberikan oleh dokter itu dalam bentuk mikrogram per kilogram berat badan per menit ya, atau mikrogram per kilogram berat badan per jam, atau miligram per jam, atau miligram per menit, atau unit per jam, dan atau dosis-dosis lainnya.
Kemudian perhatikan kemasan. Nah, dalam kemasan ini obat itu isinya berapa? Nah, berapa miligram dalam 1 cc-nya kalau dia dalam bentuk cairan. Berapa unit per cc-nya. Nah, kemudian berapa gram per dalam kemasannya. Kemudian perhatikan juga jumlah pelarutnya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ajak kembali untuk klik subscribe dan notifikasi. Kemudian, nah ini untuk yang pertama kita mulai dengan dopamin. Biasanya ini indikasinya adalah pasien dengan shock syndrome. Nah, shock syndrome ini biasanya karena infark miokard, karena gagal jantung, atau karena pembedahan jantung, atau juga bisa karena gagal renal ya, atau juga bisa karena adanya trauma. Kemudian dosisnya ada dosis ringan, sedang, dan berat. Dosis ringan 2-5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dosis sedang 5-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dosis berat 10-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Tergantung kondisi pasien dan resep dokter. Nah, contoh di sini adalah dopamin. Dosis yang diperlukan adalah 7 mikro per kilogram berat badan per menit. Dan berat badan pasien adalah 45 kg. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, perhatikan sediaan obat ya, berapa miligram ya dalam berapa cc. Kemudian obat tersebut kita jadikan menjadi 50 cc karena kita akan menggunakan siring pump. Nah, dopamin itu kemasannya adalah isinya 200 mg dalam 5 cc ya. Itu kemasannya. Kemudian kita bisa larutkan dengan jenis cairan ini ya, sebanyak 45 cc. Nah, bisa NaCl atau D5% ya. Nah, konsentrasi obatnya dibuat 200 mg, berarti 45 cc pelarut ditambah tadi 5 cc menjadi 50 cc. Jadi isinya adalah 200 mg dalam 50 cc. Kemudian kita hitung, nah dopamin isinya kan 200 mg. Nah, satu flakon itu dilarutkan dalam 50 cc cairan dextrose 5%. Jadi untuk konsentrasinya untuk 1 cc-nya berarti 200 mg per jumlah pelarut, yaitu 50 cc. Berarti 200 dibagi 50 hasilnya adalah 4 mg ya. 4 mg dalam 1 cc-nya. Nah, kemudian 4 mg ini kita bawa dalam bentuk mikrogram ya, karena dosisnya ini adalah dosis tadi dosisnya itu adalah diminta dalam mikrogram. Jadi kita bawa dari 4 mg ini kita kali 1000 ya, 4 mg dikali 1000 sama dengan 4000 mikrogram. Kemudian kita lihat dosis yang diberikan adalah 7 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, seandainya kalau dosisnya adalah bukan per menit ya, misalnya 7 mikrogram per kilogram berat badan per jam, berarti kita tidak usah kali 60 kalau dia dosisnya memang dalam bentuk per jam, karena nanti hasil yang akan kita dapat ini adalah dalam bentuk cc per jam. Nah, kalau ini misalkan dalam dosis yang diminta dalam bentuk menit, berarti harus dikali dengan 60 untuk mendapatkan satuan cc per jam. Berarti 7 cc ya, 7 cc dosis ya dikali 45 kg berat badan dikali dengan 60 dibagi pelarut 4000, hasilnya adalah 4,7 cc per jam. Selanjutnya adalah obat dobutamin. Nah, ini indikasinya contohnya adalah pada pasien dengan cardiac failure ya, atau gagal jantung. Dosisnya sama, ada dosis ringan, dosis sedang, dosis berat. Dosis ringan 2-5 mikrogram per kilogram berat badan per menit, dosis sedang 5-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit, dosis berat 10-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, pemberiannya melalui IV. Jadi satu flakon dobutamin isinya 250 mg. Ya, kalau dopamin tadi satu flakonnya itu 200 mg. Kalau ini 250. Jadi rumusnya sama, kebutuhan kali berat badan kali 60 per jumlah pengencer dalam cc. Contoh, kebutuhannya yang diminta adalah 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit.
dengan berat badan pasien 50 kg. Nah, kemasan dobutamin ini adalah 250 mg. Kita larutkan dalam cairan dextrose 5% misalkan. Nah, kemudian kita cari dulu jumlah pengencernya ya. Jadi satuannya itu untuk 1 cc 250 ya kemasannya per 50 cc ya. Jadi pelarutnya. Jadi hasilnya adalah 5 mg per 1 cc-nya. Miligram ini kita bawa ke mikrogram ya, itu mcg. Jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000 mikrogram karena satuannya dalam bentuk mikrogram. Jadi kemudian lihat dosisnya 5 mikrogram dikali berat badan 50 dikali dengan 60 menit ya. Karena dosisnya dalam menit, kemudian per jumlah pelarut yaitu 5000 mikrogram. Hasilnya adalah 3 cc per jam. Nah, itu tadi pembahasan tentang perhitungan dopamin dan dobutamin. Jangan lupa saksikan bagian selanjutnya tentang perhitungan heparin dan morfin. Ya, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman kalian yang membutuhkan.